Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa kembali di channel Kang Ubi Official. Dan tentunya tetap semangat, optimis, dan juga semoga sahabat semuanya sehat selalu. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, orang hebat yang menginspirasi dan kiprahnya yang luar biasa di masyarakat. Langsung saja, sahabat penasaran? Oke sahabat sekalian, langsung saja kita kenalan dengan beliau. Tentunya sahabat sudah penasaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Ubi. Oke, ini pasti sahabat kan tadi sudah disampaikan orang hebat, menginspirasi dan pemberdayaan. Sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan dulu, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodia, saya tinggal di Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros. Oke, Bu. Awal mula Ibu aktif di pemberdayaan masyarakat itu gimana, Bu? Sampai tertarik ke dunia pemberdayaan? Iya, alhamdulillah Kak Ubi. Jadi pemberdayaan yang saya lakukan ini dulu awalnya ketika saya menjadi pendamping program Keluarga Harapan Kementerian Sosial 2013. PKH ya? Mohon. Nah, di 2013 itu saya diamanahkan 300 kakak untuk kita bina sebagai penerima bantuan PKH. Tetapi kemudian di tahun 2014 saya berpikir bahwa menjadi pendamping PKH itu bukan sekedar mendampingi saja mereka pencairan, tetapi juga bagaimana merubah mindset mereka ke depan agar menjadi keluarga yang lebih mengembangkan potensi mereka. Sehingga akhirnya 2015 saya mulai mapping potensi di antara mereka, mereka punya keahlian dalam bidang apa. Nah, terus Bu, dalam perjalanannya mungkin Bu, adakah permasalahan atau yang dijumpai oleh Ibu gitu? Iya, jadi pemberdayaan masyarakat itu memang pada akhirnya kita balik ke yang kita mau bina ya. Betul. Kita Kan merubah mindset itu memang perlu proses ya. Jadi kita mau punya program sebagus apapun, mau punya dana sebesar apapun, kalau kemudian yang kita binanya itu tidak memiliki keinginan untuk berubah, maka juga tidak akan berjalan. Betul. Sehingga motivasi yang dilakukan oleh kita sebagai seorang pendamping itu perlu sekali. Makanya ada pertemuan setiap bulan. Itu yang tempat kita untuk bisa memberikan motivasi, kemudian materi-materi supaya bagaimana mereka bisa berkembang. Terus Bu, dari sambutan masyarakat sendiri kan mungkin tadi Ibu berupaya untuk merubah mindset mereka yang tadinya hanya sebagai penerima, tapi bagaimana mengembangkan bantuan itu. Adakah sambutannya seperti apa, Bu? Iya. Jadi kalau untuk sambutan dari penerima bantuannya sendiri, alhamdulillah responnya bagus ya. Walaupun memang tidak semua dari 300 KPM itu yang menerima respon dengan baik memang hanya sebagian kecil, tetapi kemudian didukung oleh pihak kelurahan, kemudian pihak kecamatan, itu sangat luar biasa, sehingga akhirnya makin kesini makin banyak yang memahami bahwa ketika kita memberikan sebuah program pemberdayaan itu sebenarnya buat mereka juga. Oke Bu, itu kan yang menerima bantuan itu datanya dari mana Bu? Nah, kriterianya seperti apa? Kalau PKH itu data dari Kementerian Sosial kan? Dari Kementerian. Jadi data datang ke kita, ke Dinas Sosial, kemudian kita semua pendamping melakukan validasi. Nah di validasi itu kami mewawancara ya mereka untuk nanya dari mulai keluarganya, anaknya ada berapa, pekerjaan suami apa gitu, sehingga ada komunikasi yang pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan mereka pantas untuk mendapatkan bantuan. Tapi ada juga nih Kak kejadian kita melihat dia dari jalan masuk ya, pertama kali masuk ruangan tuh udah kelihatan nih gayanya gaya bukan orang yang tidak mampu gitu ya. Nah ketika kita kasih tahu program ini adalah untuk masyarakat miskin, dia langsung nolak. Itu ada juga ya? Itu ada. Jadi langsung tanda tangan mereka menolak untuk menerima bantuan. Oke. Kalau dalam prosesnya Bu, setelah dilakukan validasi, kemudian masih ada orang yang protes karena nggak nerima, ada juga nggak Bu? Ada, itu biasanya di awal-awal ya, itu udah pasti ada. Tapi kemudian kita memberikan pemahaman bahwa ini tuh memang sudah ada data dari Kementerian Sosialnya, sehingga memang tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian tapi proses di dalam perjalanan PKH itu ketika kita melihat ada peningkatan ekonomi dalam satu penerima, maka itu ada proses untuk kita menggraduasi namanya. Jadi memberikan pemahaman pada mereka bahwa mereka udah nggak layak untuk mendapatkan bantuan. Jadi ketika mereka siap, mereka tanda tangan. Jadi ada peningkatan ekonomi gitu ya. Atau ada juga yang gini, dia sadar bahwa saya udah nggak pantas, padahal secara ekonomi menurut kita dia masih pantas. Kan kalau saya lihat di berita-berita Bu ya, sampai ada yang di stempel gitu. Ya, stikeran itu.
Kalau Iya, enggak, Ini juga pisang juga sehat, banyak tulangnya. tapi lebih enak yang ini Bu In. Coba pelangi. Coba aku nyobain. Iya. Enak banget. Itu mana ya? Coba. Wah. Enak. Coba Bu ini cobain yang ini. Oke Bu, pemberdayaannya nih kan tadi disampaikan oleh Ibu, dilakukan pendekatan, merubah mindset dan sebagainya. Setelah semua oke gitu ya, ditemukan chemistry, kemudian pemberdayaan apa, program apa yang dilakukan Bu? Atau jenis apa sih programnya itu pemberdayaannya? Jadi gini Kak Mubi, saya mau cerita flashback ke belakang bahwa setelah mapping itu kemudian kami bawa hasil mapping ini ke kecamatan. Kami bertemu dengan sekmat waktu itu masih Pak Mimbar ya. Kita komunikasi dengan beliau, kira-kira apa ya Pak pemberdayaan yang tepat untuk potensi yang ada ini. Betul. Kan kuliner judulnya ya. Nah muncullah ide untuk bikin kampung kuliner waktu Kampung itu. kuliner. Jadi saya berpikir saya masih blank apa ya kampung kuliner, tapi menarik gitu. Jadi akhirnya tulisan kampung kuliner itu menjadi sebuah inspirasi buat saya tulis di buku harian. Saya punya kebiasaan menulis buku harian. Luar biasa. Jadi ini menjadi sebuah impian baru saya bahwa ini menarik untuk dilakukan, tapi stepnya itu seperti apa saya masih belum tahu 2015 itu. Nah ternyata 2016 saya ikut kompetisi pemberdayaan masyarakat, saya disuruh bikin proposal, saya masukin. Itu yang ngadain siapa Bu? Yayasan Solidaritas Indonesia. Oh. Jadi ini yayasan yang memang berkumpulnya para pemberdaya masyarakat yang sudah sukses gitu ya, dan mereka membuat sebuah kompetisi. Kami ikut 17 provinsi waktu itu. 17 provinsi. Ya, Super. kurang lebih ada yang mengirimkan proposal itu lebih dari 100 orang, tapi yang lulus hanya sekitar 60-an. 60 termasuk Ibu. saya. Wah, luar biasa. Iya. Nah, kemudian setelah lulus saya ikut bootcamp selama 7 hari Kang Ubi. 7 hari. Di mana Bu? Di Bogor. Di Bogor. Di apa namanya Kampung Bisnis Tegalwaru. Oh, itu langsung Itu praktek di sana. langsung praktek. Oh. Nah, itu disponsorinya sama Pak Ahmad Fahmi. Wali kota. Iya, dulu subhanallah. masih wakil. Oh, oke, wali kota ya Waktu dulu itu ya. kan harus bayar ya, harus bayar 2 juta. Oh. Kemudian saya bingung dapat dari mana dananya. Tapi saya nggak patah semangat bahwa ini harus lanjut karena memang bagus kegiatannya. Kemudian saya telepon beliau, Ustadz saya punya kegiatan seperti ini, kemudian ikut teh. Saya dukung. Akhirnya beliau support saya. Alhamdulillah saya ikut 7 hari. Nah di Bogor itu kami belajar bagaimana memulai sebuah pemberdayaan dari nol. Dan ternyata pemberdayaan itu bisa dilakukan tidak hanya melihat potensi kebaikan, tapi juga bisa dilakukan dimulai dari potensi yang ada. tidak baik. Oh. Gitu. Misalnya di masyarakat ada masalah tentang sampah di sana ya, itu bisa jadi pemberdayaan masyarakat gitu. Kalau kita melakukannya dengan baik. Jadi pandai-pandai menangkap peluang ya. Betul. Bahwa walaupun mungkin dari kelebihan atau kekurangan Betul. keadaan setempat. Oke, kan tadi setelah Ibu bootcampnya di sana, praktek dan sebagainya, kemudian kan pulang tuh ke Sukabumi. Nah, bagaimana mengawali, mewujudkan mimpi-mimpi atau juga ilmu-ilmu yang didapatkan dari sana? Ya, jadi setelah kita pulang bootcamp harus praktek tuh Kak Ubi. Jadi harus dipantau terus sama panitia gitu ya, gerakannya seperti apa. Jadi akhirnya apa yang disampaikan di bootcamp itu kami coba praktekkan dari mulai mapping wilayah. Jadi waktu itu kan Sekmat Baros bilang pilihannya ada di Jaya Mekar. Saya nanya kenapa alasannya, karena Jaya Mekar termasuk kelurahan yang paling terbelakang dari 3 kelurahan yang lain. Kemudian juga masih bagus view-nya untuk kuliner gitu. Saya masih belum tahu tuh Kang, kalau ternyata Jaya Mekar memang memiliki potensi kuliner sangat luar biasa. Pulang dari bootcamp, saya mencoba mapping lagi, dibantu oleh beberapa KPM PKH waktu itu, dan ternyata luar biasa, cocok banget sama judul yang saya buat. Ternyata dari setiap Pas gitu RW ya. itu ada potensi kulinernya